I just hope you get home safely. Hey, kiddo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur dari film yang berkisah tentang hari kiamat yang akan terjadi dan hanya menyisakan beberapa jam saja untuk umat manusia bertahan hidup. Asteroid yang menghantam bumi sudah menghanguskan sebagian besar wilayah bumi, dan gelombang api yang ditimbulkannya sedang menyebar ke seluruh bumi. Wilayah Australia belum terdampak oleh gelombang api tersebut, tapi sudah dipastikan gelombang tersebut pasti akan menjangkau Australia. Nah, bagaimanakah kisah lengkap dari film ini? Siapkan posisi nyaman, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama James yang sedang bersama kekasihnya. Mereka berdua sedang berselisih paham karena James ingin ke pesta terakhir di muka bumi. Sedangkan kekasihnya itu tetap ingin di rumah untuk menikmati detik-detik terakhir kematian mereka. James mengatakan kalau ia tidak mau mati dalam keadaan sadar. Ia ingin bersenang-senang sehingga kematian itu tidak terasa menyakitkan baginya. Dia ingin menghabiskan waktu terakhirnya dengan kegembiraan, yang pada akhirnya ia meninggalkan kekasihnya tersebut. Saat di perjalanan terlihat suasana yang sangat kacau. Aturan dan hukum sudah tak berlaku lagi. Mereka melakukan apapun sesuka hati sebelum detik-detik kematian mereka. Dalam perjalanannya, James ditodong seseorang menggunakan senjata tajam. Dengan terpaksa dia menyerahkan mobilnya dan berlari menyelamatkan diri. James pun bersembunyi di bawah kolong mobil dan berhasil menghindar dari penodong tersebut. Setelah orang itu pergi, ia hendak menggunakan mobil yang ada di hadapannya, tapi sayangnya mobil tersebut terkunci. Dari kejauhan dia melihat sebuah mobil datang, dan ia berniat untuk mengambil mobil tersebut. Dari mobil itu keluar dua orang dewasa dan seorang gadis kecil yang sepertinya diculik oleh kedua pria tersebut. James tidak mempedulikannya dan hanya berpikir untuk mengambil mobil itu dan pergi ke pesta terakhir di muka bumi. Namun di dalam mobil dia terfikir dengan gadis kecil yang diculik oleh dua pria tadi. James menjadi dilema dan memilih untuk menyelamatkan gadis tersebut. Dengan berbekal palu, ia masuk ke dalam rumah tersebut dan perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Akhirnya James berhasil mengalahkan dua pria itu dan berhasil menyelamatkan gadis kecil tersebut. Mereka bergegas untuk keluar dan ternyata gadis itu bernama Rose. Rose mengatakan kalau ia ingin pergi ke tempat orang tuanya dan meminta tolong pada James agar bisa mengantarkannya pada orang tuanya. Tetapi James menolak karena tidak bisa mengantarkannya sebab jaraknya yang terlalu jauh dan dia pun tetap ingin menghadiri pesta terakhir umat manusia. Lalu James pun berniat untuk menitipkan Rose di rumah adiknya yang tidak jauh dari tempatnya sekarang. Tapi sesampainya di sana, James tidak melihat adiknya dan juga anak-anaknya. Rumahnya tampak sepi seperti tidak ada kehidupan di sana. Dia berusaha memanggil adik-adiknya tapi tak ada jawaban. James mencari ke setiap ruangan dan akhirnya ia menemukan ada aliran air dari lantai atas. James pun naik ke lantai atas dan mendapati adiknya sudah tewas bersama anak-anaknya. Mereka semua mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. James pun menyadari orang-orang sangat ketakutan untuk menghadapi kematian dengan cara tragis yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Sementara itu, gelombang api yang sangat dahsyat sebentar lagi akan menyapu Australia.
James pun tak tega meninggalkan Rose di rumah adiknya, sehingga ia pun memutuskan untuk membawa Rose ke pesta terakhir umat manusia. Dalam perjalanan, James dihantui rasa bersalah karena telah meninggalkan kekasihnya sendirian. Ia berharap kekasihnya itu bisa ikut dengannya, tapi kekasihnya itu memilih untuk tetap tinggal di rumahnya. But I was a good man. Dalam perjalanan dia melihat mobil polisi dan dia pun bergegas untuk menghampiri mobil tersebut. Ia berencana menitipkan Rose agar ia bisa pergi ke pesta dengan tenang dan berharap dapat mengantarkan Rose ke tempat kediaman keluarganya. Mereka masuk dan menghampiri polisi tersebut. Ternyata polisi itu hendak bunuh diri. Dia berencana membunuh keluarga dan juga dirinya. Tetapi polisi itu tak berani menyakiti keluarganya, sehingga polisi itu meminta James untuk menghabisi mereka semua. James pun enggan melakukan hal tersebut dan mereka memilih untuk pergi dari sana. Orang-orang sudah sangat depresi dan kehilangan harapan. Mereka tahu kalau mereka tak akan bisa bertahan dari panasnya api yang sangat dahsyat. Setelah perjalanan yang jauh, akhirnya James pun sampai di pesta terakhir umat manusia. Di sana suasana terlihat meriah, seakan mereka melupakan kematian mereka beberapa jam lagi. Mereka semua melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan, indehoi secara massal, mabuk-mabukan, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, membebaskan dirinya dari segala aturan yang selama ini mengekang. Teman-teman James di sana sudah menyiapkan ruangan bawah tanah lengkap dengan stok makanan untuk 1 tahun. Mereka semua ingin melindungi diri dari badai api yang akan menerjang. James pun mengatakan bahwa ini semua adalah hal yang sia-sia. Efek panas yang dipancarkan oleh meteor yang menabrak bumi sangatlah dahsyat dan akan menembus hingga ratusan kilometer. James juga mengatakan pada teman-temannya bahwa takkan ada yang berhasil selamat. Bahkan ini adalah sejarah terakhir umat manusia. James berpamit pada teman-temannya dan ingin melakukan hal terbaik di sisa hidupnya. James pun memutuskan untuk mengantarkan Rose ke rumah keluarganya dan meninggalkan pesta tersebut. Tapi setelah keluar dari pesta tersebut, ternyata mobil James sudah tidak ada di sana dan dia pun memutuskan untuk berjalan kaki dengan menggendong Rose. Cuaca yang semakin terik dan sangat panas, kemungkinan gelombang api sudah hampir sampai mendekati Australia. Mereka berdua merasa seperti terbakar dan merasa haus yang teramat sangat. Beruntungnya tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah taksi lalu mencurinya. Dengan bahan bakar yang tersisa sedikit, mereka pun pergi ke suatu tempat. Sesampainya di sana, ternyata itu adalah rumah ibunya James. Dia sudah sangat lama tak mengunjungi ibunya, dan ini adalah waktu yang tepat untuk menemui sang ibu. James pun mengobati Rose dan setelah itu ia menghampiri ibunya. Ia mulai berbicara dengan sang ibu setelah sekian lama ia tidak berbicara dengan ibunya. Rupanya kesalahan di masa lalu membuat hubungan ibu dan anak itu tidak harmonis. Bahkan mereka tak saling berbicara dan juga tidak saling mengunjungi untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya James pun meminta maaf dan mereka melupakan kejadian di masa lalu karena mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk meluapkan emosi yang terpendam. Karena waktu sudah semakin menipis, James memutuskan untuk pergi dan membawa 2 tangki bensin untuk persediaan selama perjalanan. Ia pun berpamitan dengan sang ibu dan mungkin ini adalah kali terakhirnya ia melihat sang ibu, begitu juga dengan ibunya. Trying to think of something poetic. Saat di perjalanan, James mendengarkan siaran radio. Penyiar radio tersebut menginformasikan bahwa semua daratan Amerika sudah hangus terbakar dan begitu juga dengan tepian Eropa. Penyiar radio itu juga mengatakan bahwa tidak ada yang selamat dari gelombang api yang menerjang mereka. Akhirnya setelah perjalanan panjang, mereka sampai di rumah neneknya Rose. Rose langsung turun dengan rasa bahagia karena dia akan bertemu dengan ayah beserta keluarga yang lainnya. Rose terpisah dengan keluarganya saat ayah dan ibunya hendak ke rumah tersebut.
James dan Rose lalu masuk ke dalam rumah, tapi di sana tidak ada seorang pun. Bahkan suara mereka tidak terdengar sama sekali. Rose berusaha memanggil sang ayah. Ia mencari ke seluruh ruangan, tapi tak ada respon dari ayahnya tersebut. James mencoba menyusuri belakang rumah, dan alangkah terkejutnya dia, ternyata seluruh keluarga Rose sudah bunuh diri. James pun menyusuri semua mayat dan menemukan ayahnya Rose. Di jasad ayahnya tersebut, ia menemukan sebuah foto yang di sana ada Rose lengkap bersama ibunya. James tak bisa membayangkan bagaimana perasaan Rose ketika melihat sang ayah beserta keluarganya sudah tewas. Nasib James masih cukup beruntung karena ia masih bisa bertemu dengan ibunya untuk terakhir kalinya dalam keadaan hidup dan juga bisa saling memaafkan dan berpamitan. Beberapa waktu kemudian Rose datang menghampiri James. James yang tak ingin melihat Rose kecewa karena kematian keluarganya, ia menggendong Rose agar tak melihat jasad sang ayah. Tetapi Rose tetap memaksa. Dia ingin melihat ayahnya untuk terakhir kalinya meskipun sang ayah sudah tak bernyawa. Akhirnya James pun membawa jasad ayahnya Rose. Tangisnya pun pecah ketika melihat jasad sang ayah. Kini Rose benar-benar sendiri, tak ada lagi keluarga yang menemaninya. Dia terus berharap ketika api itu menyambarnya, dia tetap berada dalam pelukan sang ayah, tapi sang ayah telah memilih jalan yang lain. Akhirnya James mengajak Rose untuk pergi bersamanya. Dia tidak bisa meninggalkan Rose begitu saja. Meskipun Rose telah mengetahui bahwa ajalnya sebentar lagi datang, setidaknya ia memiliki seseorang yang bisa dipegang tangannya atau saling berpelukan. Tapi dia memilih tetap di sana untuk menemani sang ayah dan mati bersama ayahnya. Lalu James memberikan sebuah foto pada Rose yang terdapat di saku ayahnya Rose. Mereka memiliki waktu beberapa jam lagi sebelum api itu datang menghampiri mereka. Mereka pun saling berpamitan karena mengetahui bahwa kematian sebentar lagi menghampiri mereka. Akhirnya James pun melanjutkan perjalanan dan kali ini mereka benar-benar terpisah. Di dalam lubuk hatinya yang teramat dalam, sesungguhnya James ingin sekali mengajak Rose, tetapi Rose tetap ingin bersama sang ayah hingga kematian itu tiba. Meskipun sedih, James tetap melanjutkan perjalanannya. Ia mengendarai mobilnya dan pergi ke rumah kekasihnya. Dia menyesal telah meninggalkannya, dan terlihat suasana di jalanan pun sudah sangat sepi. Tiba-tiba mobil James mengalami kerusakan. Mesinnya terbakar karena suhu yang semakin meningkat, dan akhirnya James pun keluar dari mobil tersebut. Dia memutuskan untuk berjalan dan berlari ke tempat tujuannya. Dengan kulit yang terasa seperti terbakar dan suhu udara yang semakin meningkat, dia terus berlari dengan rasa lelah, tapi ia tak menyerah. James terus berlari. Dia tahu seharusnya dia tetap berada dengan kekasihnya saat ini. Akhirnya setelah perjalanan yang sangat melelahkan, James pun sampai di rumah kekasihnya. Dia mencari keberadaannya, tapi dia tidak menemukannya di rumah tersebut. Lalu dia memutuskan untuk pergi ke pantai, di mana itu adalah tempat favorit bagi kekasihnya. Beruntungnya di sana dia menemukan kekasihnya. James kemudian meminta maaf dan menyesal telah meninggalkannya. Dia mengutarakan perasaannya betapa dia sangat mencintai kekasihnya tersebut. Tapi di hadapan mereka telah menanti gelombang api yang sangat besar yang siap melahap mereka. Dan akhirnya gelombang api tersebut menerjang mereka berdua, menghapus harapan dan cinta yang datang dengan terlambat. Kemudian film pun berakhir. Teruslah berbuat baik meskipun melelahkan, karena lelahnya akan hilang, namun pahalanya akan terus mengalir. Nah, sekian video kali ini.
Menurutmu apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata Mimin ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.